海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Lagi-lagi pada minggu ini kita mendapatkan tambahan spoiler yang lebih lengkap untuk chapter 1048. Tidak seperti spoiler yang keluar di minggu lalu. Minggu ini isi spoiler yang keluar akan menjelaskan kejadian yang lebih detail tentang apa yang terjadi pada perang di Onigashima. Dalam spoiler ini akan lebih menjelaskan lebih spesifik lagi tentang apa yang terjadi pada dua karakter ini, yaitu Kaido dan Orochi. Kira-kira hal menarik apa lagi yang akan terjadi pada spoiler chapter 1048 kali ini? Nah, untuk itu kencangkan celana kalian, karena seperti biasa Abang Kapten akan mengentrit-entritkan isi dari spoiler chapter 1048 yang rilis untuk minggu ini. Dan ayo kita berangkat. Manga One Piece chapter 1048 akan mendapatkan judul 20 tahun. Nah, judul ini tentunya akan menjurus kepada dua sosok penjahat di arts kali ini, yaitu Kaido dan Orochi. Yang mana karena ulah mereka berdua, negeri Wano dan semua rakyatnya menjadi sangat sengsara. Kemudian seperti yang sudah diinformasikan pada spoiler minggu lalu, bahwa chapter kali ini akan mendapatkan cover story yang menjadi kelanjutan dari cover story pada chapter 1046 yang lalu. Yang mana dua sosok bayangan yang muncul di kota coklat ternyata adalah Ichiji dan juga Reiju. Dan tujuan mereka datang ke sana sudah jelas untuk menyelamatkan adik-adik tersayang mereka, yaitu Niji dan Yonji dari pasukan anak-anak Big Mom yang ingin mengobok-obok tubuh mereka. Oke, kita lanjut ke poin pertama pada spoiler kali ini. Dikatakan kalau si bocah Momonomesum masih terus berusaha melakukan sesuatu kepada Pulau Onigashima, yaitu dengan cara mendorongnya menjauh dari tinju raksasa Luffy yang tak lama lagi akan menghantam Kaido dan juga Pulau Onigashima. Momo memang masih berusaha membuat awan api agar dapat menopang pulau. Namun karena usaha Momo masih belum membuahkan hasil, jadi jalan satu-satunya adalah Momo memilih untuk mendorong Onigashima menjauh dari area serangan tinju raksasa milik Luffy. Lalu di poin berikutnya dikatakan bahwa Kaido memperlihatkan sebuah teknik baru yang bernama Great Flame Fire Dragon, atau bisa diartikan sebagai naga api besar. Teknik ini membuat Kaido menjadi seonggok naga api raksasa. Lalu tubuh naga api Kaido ini menyentuh salah satu tanduk kastil Onigashima yang masih utuh dan seketika membuat tanduk itu meleleh seperti cairan yang biasa diencritkan di kamar mandi. Sebuah informasi tambahan yang diberikan oleh pemberi spoiler bahwa saat Kaido menggunakan teknik naga api besarnya, dia masih dalam bentuk full Zoan naga. Kaido hanya menggunakan awan api untuk menyelimuti seluruh tubuh naganya, sehingga tubuhnya pun terlihat terbakar dan dipenuhi oleh api. Namun dikatakan juga bahwa teknik ini bukanlah kekuatan awakening dari Kaido. Ini hanya sebuah teknik manipulasi awan api yang dimiliki oleh Kaido. Kemudian Luffy pun menggunakan semua teknik baru juga yang bernama Gomu Gomu no Bajrang Gun, atau bisa dikatakan sebagai Dewa Kera Pistol. Dan Kaido pun sepertinya tidak mau kalah. Kaido lalu menggunakan serangan baru yang bernama Shoryuken Hake. Teknik baru Kaido ini merupakan tingkatan dari teknik Rame Hake. Dan sudah pasti teknik ini memiliki daya hancur yang lebih kuat tentunya. Selanjutnya adegan berubah ke bagian dalam kastil Onigashima. Di sana diperlihatkan para samurai yang ingin Kaido dikalahkan. Di sana juga ada Kawamatsu. Dia ingat apa yang terjadi setelah eksekusi tuannya Oden 20 tahun yang lalu. Dan di sini terjadilah sebuah flashback saat setelah Kozuki Oden dieksekusi. Dalam flashback ini dikatakan bahwa Kaido mengetahui jika Kozuki Oden memiliki seonggok putra. Lantas Kaido pun mengejar Momonosuke dan meratakan semua penduduk kota yang berdiri di hadapannya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana kastil Oden dipenuhi oleh api.
Lalu terlihat juga kalau para daimyo Wano Kuni sedang berdiri bersama-sama untuk melawan Kaido dan juga Orochi. Pada adegan ini kita bisa melihat sketsa dari masing-masing daimyo. Mereka adalah Tonoyasu dan 3 samurai yang ditemui oleh Yamato di dalam gua. Tidak diketahui nama asli dari 3 daimyo itu, namun yang jelas salah satu dari 3 daimyo tersebut adalah Shimotsuki Ushimaru. Dan dengan sekejap mereka semua pun dikalahkan oleh Kaido. Kemudian keadaan menjadi semakin buruk. Kaido dan Orochi mulai memperbudak semua orang yang ada di Wano Kuni dan negara ini pun menjadi berantakan. Semua samurai-samurai kuat telah dikalahkan sehingga semua rakyat Wano pun hanya bisa pasrah untuk perbudakan yang dilakukan oleh Kaido dan juga Orochi. Cerita kembali ke masa sekarang. Tubuh Orochi diperlihatkan masih terbakar dan dipenuhi oleh api. Dia lalu mencoba membawa Komurasaki untuk mati bersamanya. Namun secara tiba-tiba Denjiro datang dan dengan cepat langsung memenggal kepala Orochi. Adegan lalu berganti dan menampilkan keinginan dari semua orang di negeri Wano yang sudah terbang ke langit. Mereka semua menginginkan agar Orochi menghilang, atau mereka ingin melarikan diri saja dari neraka ini. Dan akhir dari chapter 1048 kali ini akan ditutup dengan menampilkan Luffy dan Kaido yang sedang melakukan bentrokan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah deskripsi dikatakan bahwa Luffy dan Kaido melakukan bentrokan Hausoku Haki tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Serangan mereka bahkan tidak saling bersentuhan. Ini sama seperti bentrokan antara Roger dan Shirohige di masa lalu. Gelombang kejut yang sangat besar pun menutupi seluruh Onigashima dan disertai dengan kilatan petir merah. Dalam bentrokan ini, Kaido menggunakan mode naga api yang dilapisi Hausoku Haki tingkat tinggi. Kaido membuka mulutnya dan tinju raksasa Luffy menghantam congor Kaido. Serangan mereka tidak saling bersentuhan. Chapter ini ditutup dengan menampilkan wajah Luffy dan Kaido yang sangat mirip dengan adegan di akhir chapter 1047 yang lalu. Dan bentrokan yang sangat luar biasa dari Luffy dan Kaido itu pun menjadi penutup untuk encrit-encritan spoiler chapter 1048 kali ini. Lalu kabar gembiranya, untuk minggu depan manga One Piece tidak libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.